Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar, Mama Sendet? Semoga pada baik-baik ya. Kita akan segera mulai acara webinar malam hari ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Asyanti dari Dokter Anakku. Oke, saya bacakan narasumber kita, CV-nya. Oke, nah ini dia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya harap semua dalam kondisi yang baik, baik moms, dad, dan juga anak-anaknya. Pada kesempatan ini kita coba memberikan tips dan trik bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita mensiasati drama MPASI. Saya akan cerita sedikit tentang gambar ini. Kenapa sih saya menampilkan gambar ini? Di sini kita uh, harus tahu, kita sama-sama harus mengerti bahwa di sini kita bisa lihat bahwa ke atas ini adalah harapannya seorang anak akan mencapai pertumbuhan dan perkembangannya yang sehat. Dari mana kita bisa memulainya? Kita bisa memulainya dari mulai masa kehamilan, ya. Saya harap di sini Moms and Dad juga banyak, saya harap Moms and Dad juga di sini ada yang sedang mempersiapkan anak kedua, sedang mempersiapkan kehamilan selanjutnya. Kehamilan ini tidak hanya semata-mata, oke, saya hamil, tetapi ayo kita persiapkan. Kita lihat kolom yang atas ini adalah sifatnya protective factor. Kita bisa lihat dari mulai masa kehamilan, kita harus memberikan perhatian. Perhatian itu apa? Bagi moms, kita di saat mulai, oh alhamdulillah mendapat kabar positif. Apakah di situ sudah langsung senang? Sebagian besar kita akan menanggapinya dengan, oh kita mau punya anak lagi. Tetapi alangkah lebih baiknya kita coba bergerak mundur bahwa oke, sesuatu itu harus kita rencanakan. Oke, kita lagi mempersiapkan anak baik anak pertama atau mungkin anak kedua dan seterusnya. Kita mulai dengan gaya hidup yang sehat, kita mulai dengan memberikan nutrisi yang baik kepada ibunya, maka diharapkan perhatian tersebut terhadap diri sendiri bagi moms dan juga bagi dads, jangan lupa peran ayah, peran suami itu sangat penting untuk memberikan kesan bahwa hamil itu menyenangkan. Oh, saya hamil disayang sama suami secara emosi senang. Oh, saya hamil didukung oleh suami. Tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk social support, emotional support. Sehingga harapannya apa? Harapannya akan menurunkan kejadian risiko tinggi pada kehamilan dan kelahiran. Apa saja risikonya? Satu, bisa kalau misalnya ibunya kurang nutrisinya, maka akan melahirkan seorang anak yang mempunyai risiko untuk lahir dengan berat badan lahir rendah, usia kehamilan yang tidak cukup, sehingga nantinya anak tersebut akan menjadi masalah. Sehingga anak tersebut jadinya kita akan bertanya-tanya, aduh anak saya lahirnya kurang baik, gimana masa depannya? Nah, kemudian apabila seorang anak sudah dilahirkan, maka akan ada masalah baru, akan ada tantangan baru, ada masalah, ada tantangan. Tantangan ini apa? Jangan sampai seorang anak jatuh ke dalam keadaan malnutrisi. Malnutrisi itu bisa kekurangan, bisa defisiensi
mikronutrien dan juga bisa kelebihan gizi. Contohnya adalah mungkin overweight atau obesitas. Agar ini tidak terjadi, maka apa faktor protektifnya? Jangan sampai kita hanya berpikir, oh kalau kejadian kita mengobati. Oh kalau kejadian kita harus segera, gimana nih caranya menghentikannya? Kita harus mulai dengan protektif. Ya, kita support bagaimana tumbuh dan kembangnya seorang anak. Sehingga nanti pada saat usia sekolah dia akan mendapatkan prestasi yang baik, seorang anak ini bisa menimba ilmu di sekolah yang terbaik, prestasinya baik, emosionalnya baik, sehingga selanjutnya anak tersebut akan menjadi seorang dewasa yang sehat, dewasa yang sukses, dan dewasa yang benar-benar berkualitas. Kita maju lagi ke slide selanjutnya. Ini konsep dasarnya kenapa kita pengen memberikan tips and trick untuk menjawab drama MPASI. Oke, sekarang dokter kenapa sih ngomong dari tadi apa sih intinya? Nah, kita di sini akan melihat data bahwa keadaan yang terjadi pada saat ini itu angka keberhasilan ibu menyusui alhamdulillah sudah meningkat. Kemudian di yang kedua kita bisa lihat angka stuntingnya menurun. Kemudian angka kurang gizinya menurun. Angka obesitasnya tetapi sedang stagnan. Dia terus kira-kira ada di 5,6 sampai 5,7. Ya, diharapkan nanti di tahun 2030 terkait dengan Sustainable Developmental Goals, angka obesitas ini akan bisa diturunkan. Nah, kenapa MPASI begitu pentingnya? Yang pertama, kita pasti akan menghadapi di saat ASI tidak cukup. Saya wakilkan dengan gambar ini bahwa kadang-kadang orang tua itu sudah cukup puas dengan mulut bayi menempel di payudara ibu. Tetapi tidak hanya seperti itu konsepnya. Kadang-kadang nempel itu hanya dimainkan. Nempel itu hanya manja. Ya, jadi kita harus melakukan evaluasi. Evaluasi terutama pada saat menyusui. Ya, evaluasi kenapa dok buat apa? Nah, pada saat di usia 4 sampai 6 bulan akan terjadi gap, akan terjadi defisiensi. Defisiensi apa? ASI sudah tidak bisa mencukupi secara penuh kebutuhan baik makro atau mikronutrien yang dibutuhkan oleh seorang anak. Kapan sih kita harus memulai MPASI? Yang pertama adalah tadi ASINya sudah tidak cukup, kita lihat seorang anak ada di usia 4 sampai 6 bulan, kita lihat lagi bahwa oh anak kita kontrol kepalanya baik, sudah bisa menegakkan kepala dan menahan kepala di posisi yang seharusnya. Kemudian kalau melihat orang tuanya makan, melihat lingkungannya makan, mungkin melihat kakak atau pengasuhnya juga menyiapkan makanan, dia senang, dia tertarik, dia pengen main. Ingat, ketika seorang anak ada di fase itu, kita harus sama-sama kerjasama dengan lingkungan. Hindari kata awas, awas, awas. Ya, kadang-kadang awas-awas tadi itu akan menyebabkan efek anak menjadi aduh takut ternyata saya pegang ini nggak boleh, pegang itu nggak boleh. Tetapi di sini kita harus preventif, kita harus siapkan. Kita contohkan apabila makan ajak anaknya. Dok, terus gimana kalau piringnya pecah? Siapkan peralatan makan yang mungkin terbuat dari bahan-bahan yang sulit untuk pecah, bahan-bahan yang tidak berbahaya. Di saat kontrol kepala baik, anak sudah tertarik terhadap makanan, kita lihat kapan kita memulai MPASI.
kita memulai di usia 6 sampai ya 6 bulan lah misalnya. Sampai kapan dok MPASI itu diberikan? Nanti sampai anak itu besar, lama-lama proporsinya akan semakin besar. Ya, dok, tadi disebutkan bahwa di usia 4 sampai 6 bulan itu kita harus aware. Kenapa? Menurut penelitian-penelitian yang ada, di usia 4 bulan frekuensi ASI itu sudah menurun, kemudian harus dicukupi dari MPASI. Kenapa angkanya 4, tetapi di tabel ini kita mulai MPASI di usia 6 bulan? Memang dari berbagai negara maju yang angka infeksinya lebih rendah, yang sudah lebih matang, dan juga pendidikannya juga sudah lebih baik, itu memang ada negara-negara yang menerapkan kesepakatan bahwa MPASI itu dimulai usia 4 bulan. Di Indonesia gimana, dok? Kalau memang sudah kita evaluasi siap, kemudian sudah kita evaluasi bahwa memang ASINya benar-benar tidak cukup, sudah kita lakukan manajemen laktasi juga ternyata berat badannya tidak naik, kita perlu konsultasi dengan dokter spesialis anak. Ingat ya, konsultasi dulu dengan dokter spesialis anak supaya kita evaluasi, maka nanti kita akan tentukan tentunya kalau memang dibutuhkan sekali atas indikasi, maka anak di usia 4 sampai 6 bulan tadi bisa memulai MPASI. Ingat, dengan indikasi dan juga dengan pengawasan. Ya, itulah kenapa kita harus memberikan di waktu yang tepat, di mana sistem saluran cernanya sudah lebih matang, kemudian motoriknya sudah lebih baik, sensoriknya juga tentunya sudah baik. Nah, terkait apa aja syarat-syarat yang harus kita perhatikan dalam memberikan makanan pendamping ASI. Yang pertama adalah tentunya tadi tepat waktu. WHO dan IDAI menganjurkan di Indonesia kita berikan MPASI di usia mulai dari 6 bulan. Dok, boleh nggak 5 bulan 30? Dok, boleh nggak 5 bulan 15 hari? Dok, boleh nggak 5 bulan 21 hari? Dok, boleh nggak 5 bulan 25 hari? Sesuai kesepakatan agar kita mempunyai satu suara, maka demi kebaikan bersama kita mulai di usia 6 bulan 0 hari, diulang bulan ke-6. Jadi ketika seorang anak lahirnya tanggal 1 Januari, maka kita mulai MPASI pada tanggal 1 Juni 2023 misalnya, ya, tepat di usia 6 bulan. Yang kedua, MPASI harus aman dan higienis. Kita harus mempersiapkan bagaimana membuat MPASI menggunakan cara yang baik, menggunakan bahan-bahan yang aman, menggunakan alat-alat yang aman serta higienis. Dan kemudian kita harus memenuhi kebutuhan makro dan mikronutrien agar mencapai tumbuh dan kembang yang optimal. Nutriennya harus adekuat. Contohnya makronutrien apa aja dok? Karbohidratnya, protein hewaninya, lemaknya. Apa contoh mikronutriennya dok? Vitamin dan mineral. Kemudian MPASI ini harus diberikan secara responsif. Apa maksudnya responsif? Responsif ini tidak hanya satu arah, tetapi dua arah diberikan secara konsisten sesuai tanda lapar dan kenyang yang dikeluarkan dari seorang anak. Contoh, dok, saya sudah bikin MPASI jam 7, tapi anaknya kok nggak mau makan? Kita lihat dulu responsif di sini tuh maksudnya apa. Terakhir tadi anak tersebut makan jam berapa ya? Terakhir tadi kita berikan susu jam berapa ya? Oke, jadi kita harus memperhatikan bahwa anak ini walaupun belum bisa berkomunikasi dengan baik, tetapi dia bisa merespon dengan caranya sendiri bahwa, oh saya udah kenyang, oh saya lapar, saya pengen makan. Nah, jangan lupa untuk memerhatikan hal-hal tersebut. Tidak hanya satu arah, pokoknya saya kasih makan. Terus nggak mau, saya paksa aja. Oh, nggak boleh. Tapi kita harus lihat, oh anak ini kalau bangunnya jam 5, dia nih baru bisa minum susu jam 6 nih.
Kalau jam 5 saya kasih langsung, dia tentunya tidak mau. Nah, itu harus kita perhatikan. Kemudian, harus kita perhatikan lagi adalah kualitasnya. Bagaimana sumber karbohidratnya, bagaimana sumber lemaknya, bagaimana sumber protein hewaninya, dan juga tentunya buah atau sayur diperkenalkan, mulai diberikan, tetapi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Nah, gunanya kualitas ini tadi adalah supaya seorang anak dapat tumbuh ke atas, bukan ke samping, seperti iklan-iklan, dan juga dia akan sehat. Selain tumbuh, tentunya kita harap anak tersebut menjadi anak yang sehat. Nah, tadi kita ngomong kualitas. Kita sama-sama tahu bahwa mungkin sering mendengar istilah nutrien, nutrisi, makronutrien, mikronutrien. Nah, nutrien itu terbagi menjadi dua. Ada nutrien tipe satu, di mana nutrien tipe satu ini adalah apabila seorang anak mengalami kekurangan dari nutrien tipe satu ini, dia tetap bisa tumbuh. Dia mungkin berat badannya bisa terlihat normal-normal saja, bahkan mungkin bisa terjadi pada anak-anak dengan berat badan yang berlebih. Tetapi kita lihat di sini, contoh dari nutrien tipe satu ini ada kalsium, ada zat besi, kemudian ada zinc, kemudian ada vitamin A. Nah, sekilas kalau seorang anak kekurangan mungkin secara fungsi dia masih bisa jalan-jalan aja gitu. Dia masih bisa tumbuh-tumbuh aja, tetapi dia akan terjadi defisiensi. Dia akan terjadi kekurangan yang akan menunjukkan gejalanya. Sebagai contoh, pada anak-anak dengan kekurangan vitamin C, di situ ada contoh vitaminnya. Kekurangan vitamin C ini akan terjadi gusinya mudah berdarah, mungkin dia akan sulit berjalan karena anak-anak dengan defisiensi vitamin C ini biasanya juga ada keluhan nyeri sendi, kemudian makannya jadi males. Kenapa? Karena banyak sariawan, dok. Karena di mulutnya banyak luka-luka, dok. Nah, luka-luka tersebut sering kita istilahkan, dok, ada sariawan. Nah, itu mungkin bukan hanya kita, dok, saya minta obatnya, dok, biar dia mau makan. Enggak. Kita harus mulai berpikir bahwa bagaimana preventifnya. Ya, kemudian anak-anak dengan defisiensi nutrien tipe satu ini tentunya dapat kita berikan suplementasi. Nah, sering nih orang tua bilang bahwa, dok, saya pengen vitamin dong, dok, buat nambah nafsu makan. Nggak ada nih, lihat. Vitamin dan mineral itu banyak di tipe satu. Tapi ada nggak di sini? Saya sengaja menampilkan tipe satu. Fungsinya apa aja sih? Ada nggak di sini yang meningkatkan nafsu makan? Tidak ada. Ya, jadi sifatnya mendukung, sifatnya adalah dia menyokong. Tetapi apabila dia kekurangan, tentunya tadi akan menyebabkan uh, simptom atau akan menyebabkan gejala-gejala yang spesifik sesuai zat gizi apa yang kurang. Terakhir saya kasih contoh, misalnya, dok, anak saya kekurangan zat besi. Nah, biasanya tandanya apa? Kekurangan zat besi ini tandanya adalah satu, bisa dimulai dari anaknya tampak pucat. Kemudian kita coba evaluasi lagi, loh kok anak saya pucat? Ternyata anak tersebut paling sering terjadi defisiensi zat besi ini pada anak-anak yang mendapatkan ASI, tetapi prolong mendapatkan ASI, tetapi udah lebih dari 2 tahun. Orang tuanya merasa, anak saya minum susu kok, dok, minum ASI. Umurnya berapa, Bu? Umurnya 2 tahun. Nah, pemberian ASI yang terlalu panjang, lebih dari 2 tahun, bahkan ada yang 2,5 tahun, tetapi makannya juga tidak baik karena orang tua merasa udah dapat ASI kok, tapi tadi ingat konsepnya bahwa ASI dimulai dari 6 bulan itu sudah tidak bisa jalan sendiri untuk menyokong tumbuh dan kembang seorang anak. Nah, kemudian kita lihat ada nutrien tipe 2. Nutrien tipe 2 ini adalah apabila terjadi defisiensi, apabila terjadi kekurangan, maka akan menyebabkan tumbuh dan kembangnya seorang anak ini menjadi terganggu. Gimana maksudnya, dok? Nah, nutrien tipe 2 ini ada
kita lihat ada asam amino esensial, contohnya ada oksigen, kemudian ada air, kemudian ada mineral, mineralnya ada magnesium, contohnya potasium, kemudian ada zinc. Nah, kalau kita mengalami kekurangan di tipe 2 ini, di mana tubuh itu tidak punya tempat untuk menyimpannya, ya, akan menyebabkan seorang anak terjadi gagal tumbuh. Contoh, apabila kekurangan asam amino esensial ini banyak terdapat di dalam protein hewani. Contohnya banyak di dalam susu, banyak di dalam uh, apa namanya daging merah, kemudian telur, keju. Nah, apabila kekurangan zat gizi makro tersebut, contohnya adalah tadi protein hewani, maka seorang anak akan menjadi pendek. Seorang anak akan terjadi defisiensi, ya defisiensi zat gizi makro, maka beratnya sulit naik, lama-lama panjang atau tinggi badannya menjadi terpengaruhi. Dan yang paling buruknya lagi adalah pertumbuhan otaknya, sinaps-sinaps otaknya itu menjadi tidak optimal. Nah, terkait usia perkembangan anak dan tahapan MPASI, ini saya kutip Mama, Papa, Moms and Dad, itu bisa download ini di websitenya IDAI. Ya, ketik aja MPASI IDAI. Nah, ini sengaja saya tampilkan. Dok, pada usia 0 sampai 6 bulan, itu apa sih perkembangannya yang bisa kita nilai bahwa seorang anak itu sudah siap, sudah mampu diberikan MPASI? Satu, pastikan usianya pas 6 bulan, menunjukkan respon membuka mulut, menunjukkan respon ketertarikan terhadap makanan, kemudian udah mulai bisa memindahkan makanan dari sendok ke mulut, walaupun masih berantakan, sudah bisa ngacak-ngacak makanan, sudah ngecap-ngecap, maka kita berikan MPASI. Kita mulai, oke, anak ini siap diberikan MPASI. Apalagi tanda-tandanya mungkin ada beberapa gigi-gigi yang sudah mulai tumbuh. Kemudian di saat kita berikan MPASI, anak tersebut bisa menelan dengan teksturnya yang memang sesuai. Contohnya pada usia 6 bulan kita mulai dengan tekstur pure atau saring. Kemudian dia harus beradaptasi, harus kita berikan kenaikan tekstur yang bertahap dalam jumlah 2 sampai 3 kali makan besar dan 1 sampai 2 kali selingan dalam satu hari. Dok, gimana porsinya kalau kita bikin 6 bulan? Kadang-kadang, alhamdulillahnya banyak orang tua yang senang nih, oh mulai MPASI, kita pergi ke uh, supermarket, kita beli ke pasar, belinya banyak nih, ya udah cakep-cakep nih yang dibeli nih. Tetapi ingat bahwa MPASI itu harus diberikannya secara responsif. Responsifnya apa, Dok? Bahwa di awal pemberian MPASI, anak tuh paling baru mulai 3 sampai 4 sendok makan. Ya, ingat, paling baru bisa menghabiskan 3 sampai 4 sendok makan. Ya. Nah, nanti hingga usia 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, konsistensinya disesuaikan, jumlahnya juga disesuaikan. Maksimal dia bisa menghabiskan 125 mili atau kira-kira setengah mangkok dari mangkok ukuran 250 mili. Dok, mangkok 250 mili itu mangkok yang segimana sih? Mangkok bakso, Bu, yang ada lambang ayamnya tuh biasanya itu kira-kira 225, 250 mili itu kalau penuh. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau di usia 6 bulan mulai 3 sendok, boleh nggak, Dok? 3 sendok makan boleh. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di usia 9 sampai 12 bulan. Oke, tadi di usia 9 bulan sudah mulai yang bisa dilumat, sudah mulai bisa agak-agak lebih keras, lebih padat, maka ketika bayi sudah bisa merapatkan bibir, jadi yang tadinya makan masih sekarang bibirnya udah mulai bisa makan tuh, bibirnya mingkem, tapi dia sudah bisa mengunyah menggunakan gigi-giginya. Contohnya, nah, kemudian si bayi ketika kita berikan makanan, dia sudah bisa ambil semua makanan hingga tidak ada sedikit pun sisa makanan di sendok.
Nah, itu tandanya perkembangan motorik halus, motorik kasar, sensorinya itu sudah lebih baik. Nah, kemudian teksturnya tentunya harus kita lakukan penyesuaian. Kita naikkan teksturnya mulai usia 9 bulan ini, mulai cincang halus, nanti umur 10 bulan mulai cincang kasar, kemudian kita berikan stimulasi dengan finger food. Finger food itu adalah makanan yang dapat dipegang oleh seorang anak. Jadi nanti dia akan belajar memasukkan makanannya ke mulut sendiri. Nah, berapa banyak frekuensinya di usia 9 sampai 12 bulan? Itu diberikan 3 sampai 4 kali makan besar dengan 1 dan 2 kali makanan selingan. Di sini 50% kebutuhan kalori seorang anak sudah bisa dicukupi dari MPASI dengan target setengah atau kira-kira 125 cc sampai 250 cc atau mililiter. Kemudian 12 sampai 23 bulan, jadi pada saat anak ulang tahun pertama, maka anak tersebut sudah mulai beradaptasi, sudah bisa mengunyah makanan dengan tekstur yang sudah lebih keras, dengan tekstur seperti makanan keluarga. Dia sudah mulai beradaptasi. Nah, di usia perkembangan 12 bulan ke atas ini, kita mulai nih, Ma. Apa yang dimakan oleh orang tuanya, mulai boleh kita tawarkan. Contoh, tadi pagi, mamah papahnya, karena mungkin ini liburan, bikin mie ayam di rumah, bikin pasta untuk makan bersama di rumah. Dok, anak saya pengen, dok, anak saya yang umur 1 tahun mulai pengen ngambil, mulai pengen ngerauk. Boleh nggak, dok? Boleh. Berikan kepercayaan supaya anak tersebut yakin dan kemudian berikan pengertian kepada lingkungan sekitar. Mungkin neneknya lihat, mbaknya lihat, kakeknya lihat, anak tersebut makan yang sebelumnya belum pernah makan pasta, hari ini kok makan pasta, bisa aja reaksinya, aduh jangan dikasihin, atau mungkin kita teriak kaget. Nah, jangan sampai hal itu terjadi, karena mungkin akan selalu diingat oleh seorang anak bahwa, oh nggak boleh ya makan ini. Nah, untuk memberikan rasa percaya tersebut, dok, kalau kita berikan pasta udah panjang-panjang, terus nanti gimana? Sulit dong dok ditelannya. Nah, kita potong-potong, kita siapkan bahwa pasta tersebut bisa dimakan ke dalam satu suapannya. Itu contohnya kalau pasta. Karena sumber karbohidrat tidak hanya selalu nasi. Nah, apabila mungkin anak tersebut sudah mulai, ayahnya misalnya lagi makan nasi goreng, kok dia pengen ya? Karena prinsipnya apa? Orang tua itu memberi contoh, mencontohkan. Ya, jadi dengan mencontohkan maka anak akan meniru karena orang tua adalah role model dari seorang anak. Berikan frekuensinya 3 sampai 4 kali makan besar dan 1 sampai 2 kali makanan selingan dalam satu hari. Targetnya berapa, Dok? 3/4 sampai 1 mangkok. Jadi kira-kira dia sudah bisa menghabiskan 175 sampai 250 cc dalam sekali makan. Nah, apa saja yang harus diperhatikan? Protein harus diberikan sejak usia 6 bulan, terutama protein hewani. Ya. Kemudian protein hewani apa saja? Contohnya ada telur. Dok, telur ayam kampung sama telur ayam negeri sama nggak? Yang gampang diraih, yang gampang didapat, silahkan diberikan. Ya, daging, daging apa aja? Daging ayam, daging sapi, kemudian ikan, itu harus diberikan dalam keadaan yang benar-benar matang. Ya, jadi nggak ada tuh kita kasih telur setengah matang, kita kasih telur ceplok yang kuning telurnya meleleh seperti yang ada di apa namanya kuliner-kuliner masa kini, itu berarti belum matang. Ya, kemudian pemberian jus buah tidak disarankan untuk anak berusia di bawah 1 tahun. Ya, kenapa tidak bisa? Kenapa tidak disarankan? Karena pada usia segitu masih harus diberikan MPASI dengan tadi sudah disebutkan bahwa karbohidrat, protein, lemak itu harus mencukupi
50%. Bahkan awal-awal kita mulai baru 30%, 30%, 50%, baru nanti pelan-pelan naik 70% dari total pemberian MPASI. Sehingga pemberian jus buah tadi, kalau di dalam satu kali porsi makan, contoh pada zaman dulu sangat sering diberikan contoh MPASI itu dimulai dari pisang. Nah, kita harus lihat bahwa pisang itu ternyata adalah buah, ya. Pisang itu tidak mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, ya. Dia bukan sumber protein hewani, sehingga karena bentuknya adalah buah dan uh, sayur contohnya, ya, maka itu hanya akan bikin sensasi kenyang, tetapi nutrien tipe 2-nya, ingat bahwa nutrien tipe 2-nya itu sama sekali tidak mencukupi apa yang dibutuhkan oleh seorang anak. Kemudian jangan berikan madu pada anak-anak usia di bawah 1 tahun. Kemudian pada saat menyiapkan, pisahkan talenan, pisahkan alat-alat masak untuk memotong, untuk memproses makanan-makanan. Jadi yang mentah dan yang matang itu alat-alatnya harus berbeda. Hindari pemberian makanan dengan kadar lemak yang sangat tinggi, mengandung pemanis dan penyedap rasa tambahan. Ya, Dok, boleh nggak diberikan gula dan garam? Boleh. Nanti kita coba sampaikan ada satu slide-nya. Minyak, mentega, atau santan dapat digunakan. Ya, ingat minyak, mentega, santan itu banyak ada di sekitar kita. Itu bisa diberikan sebagai sumber lemak, tetapi harus diperhatikan bahwa minyaknya jangan minyak yang udah dipakai berulang kali. Menteganya jangan diberikan mentega yang maaf, mungkin mentega yang kualitasnya kurang baik. Kita harus lihat bagaimana kandungan nutrisinya, ya. Kemudian perhatikan kebersihan tangan, kebersihan peralatan masak, dan mungkin terkait kejadian COVID yang waktu itu kita sekarang sudah lebih aware terkait mencuci tangan, ya. Tadi tekstur MPASI kita sudah sampaikan bahwa mulai dari pure, pure ini itu kalau kayak mungkin Mas Endet pernah ke Bandung, ada yang namanya bubur Mang Haji Oyo, itu pure itu seperti Mang Haji Oyo, jadi dia benar-benar kental. Kalau dibalik kan itu klaimnya adalah kalau piringnya dibalik bubur tersebut tidak akan jatuh. Nah, kalau pure, kalau kita berikan di sendok makan, maka ketika dibalik itu tidak akan jatuh atau sukar jatuh. Kemudian nanti teksturnya akan beralih dari pure, kemudian mash. Dok, mash itu apa? Kayak perkedel, ya. Dia dilumatkan asalnya dari kentang hingga halus. Nah, itu contohnya adalah mash. Kemudian nanti cincang halus, cincang kasar, kemudian finger food dan makanan keluarga. Ya, mulailah MPASI ketika seorang anak dapat duduk dan menahan kepala sendiri dengan tegap, menunjukkan ketertarikan terhadap makanan, dan mulai mencoba meraih makanan. Nah, Dok, Sandy, ketika maaf, tinggal 5 menit nih ya. ya, ya nggak apa-apa. Ketika seorang anak sudah menunjukkan tanda lapar dan tidak tenang, maka itu bisa dimulai pemberian MPASI. Dok, saya harus baca di mana, dok? Saya di daerah yang mungkin sinyalnya nggak ada. Maka ada buku KIA. Nah, buku KIA ini sudah disebar ke hampir seluruh masyarakat yang ada sampai pelosok-pelosok. Di dalam buku KIA ini dapat kita lihat ke bagian yang kesehatan anak. Nah, di bagian kesehatan anak ini kita bisa memulai dari evaluasi menggunakan kurva pertumbuhan, diukur berat badannya, diukur tinggi atau panjang badannya, kemudian diplot, dicatat ke dalam kurva pertumbuhan yang ada di buku KIA. Nah, di buku KIA ini juga terdapat informasi-informasi bagaimana cara bikin MPASI di usia 6 bulan, bagaimana menyiapkan MPASI atau contoh menu di usia 1 tahun, itu ada di sini. Dan di sini juga bisa kita lihat stimulasi apa saja yang dapat kita berikan sesuai usianya. Nah, dok, gimana kalau ASI tidak cukup? Nah, tadi contoh dievaluasi terlebih dahulu, kita evaluasi 1 sampai 2 minggu, kita evaluasi berat badannya. Kalau berat badannya sulit naik, maka anak tersebut
harus dipertimbangkan untuk diberikan. Kalau di usianya kurang dari 4 bulan, maka pertimbangkan untuk diberikan ASI donor. Atau kita tambahkan susu formula. Ingat, susu formula diberikan atas indikasi, ya. Kemudian kalau memang usia 4 sampai 6 bulan tadi berat badan tidak naik sesuai target, maka kita bisa memulai MPASI dengan pengawasan dokter spesialis anak. Tetapi bila berat badan setelah dievaluasi baik, ASI-nya nanti lancar lagi, kenaikan berat badannya baik lagi, maka kita lanjutkan pemberian ASI. Nah, pertanyaan yang paling sering juga, dok, bagaimana cara mengevaluasi berat badan dan panjang badan atau tinggi badan yang baik dan benar? Dok, apa sudah benar nih anak saya ukurannya? Nah, pada saat moms and dad mengantarkan anak untuk, kan misalnya di usia 0 sampai 12 bulan pasti kita ke posyandu, kita bisa ke dokter, kita bisa ke spesialis anak pada saat imunisasi. Nah, pastikan kita melihat anak kita diukur dengan alat yang berfungsi dengan baik. Kita boleh kepo kepada tenaga kesehatan. Mbak, itu alatnya udah stabil ya, nggak goyang-goyang ya, sehingga anaknya dapat tertopang dengan baik. Karena dengan alat yang baik akan menghasilkan hasil perhitungan yang cukup presisi. Kemudian, moms and dad wajib, kalau ini di poin nomor 3 ini wajib, pada saat kita melakukan pengukuran, baik itu berat badan atau panjang dan tinggi badan, wajib menggunakan pakaian seminimal mungkin. Nah, yang sering terjadi, dok, anak saya kemarin berat badannya 6,8, kok sekarang ditimbang 6,5. Coba lihat, yang 6,8 bisa aja pada saat pampersnya penuh. Yang 6,3 ternyata di pengukur yang sekarang oleh tenaga kesehatannya disuruh lepas baju. Nah, jadi baju, pembalut, itu juga bisa mempengaruhi 100 sampai 200 gram. Kemudian, untuk mengevaluasi, jangan lupa boleh saling mengingatkan atau bahkan boleh kita catat sendiri, dok, berapa tadi hasil pengukurannya, kemudian kita plot di dalam kurva pertumbuhan yang ada di buku KIA, kita lakukan pencatatan. Nah, terkait hasil tersebut dapat kita konsultasikan kepada tenaga kesehatan, kepada dokter spesialis anak. Jadi kepo itu harus kepo yang baik, harus kepo yang bermanfaat. Nah, dok, tadi berapa banyak sih, dok, frekuensi makan yang diberikan pada saat MPASI? Di umur 6 sampai 8 bulan itu 2 sampai 3 kali per hari, 9 sampai 11 bulan itu 3 sampai 4 kali per hari, 12 sampai 24 bulan itu 3 sampai 4 kali per hari dengan tambahan snack sekitar 1 sampai 2 kali per hari. Nah, kemudian kenapa sih dari tadi disebutkan bahwa protein itu kan ada dua, dok, ada protein hewani, ada protein nabati, tetapi kenapa yang ditekankan itu protein hewani? Karena sebagai contoh ada zat besi. Zat besi yang ada di dalam protein hewani ini diserap lebih baik dan lebih banyak jika dibandingkan dengan sumber yang berasal dari protein nabati. Seperti gambar di bawah kita bisa lihat bahwa sumber protein hewannya bisa daging sapi, daging ayam, daging ikan, kemudian keju, dan telur. Nah, bagaimana terkait gula dan garam? Gula ini WHO menyarankan bahwa pemberian gula ini, gula tambahan dibatasi di bawah 10% dari total asupan kalori harian dari seorang anak. Nah, pada usia di bawah 2 tahun bahkan disarankan kurang dari 5%. Nah, kemudian bagaimana dengan asupan gula tadi yang dimaksud gula alamiah? Ya, gula alamiah itu seperti buah, itu kan sudah manis, ya, jadi nggak perlu ditambahkan. Contohnya kalau kita udah bikin jus, ditambahkan lagi dengan susu kental manis. Nah, itu jangan ditambahkan lagi dengan gula cair, jangan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah garam. Kebutuhan garam pada anak usia 0 sampai 12 bulan itu kurang dari 1 gram per hari. Dengan komposisi natriumnya sebenarnya kurang dari 400 mg per hari. Sedangkan pada anak usia 1 sampai 3 tahun adalah kurang dari 2 gram per hari. Tidak dianjurkan menambahkan garam melebihi kebutuhan hariannya. Ini sesuai rekomendasi dari WHO. Nah, bagaimana menyimpan makanan yang telah dimasak? Makanan yang telah dimasak itu contohnya satu, kalau misalnya kita mulai berikan buah atau sayur ya sebagai sumber serat, misalnya 1 kali sehari. Tentunya kan kalau memang
perlu dimasukkan ke dalam kulkas itu mungkin bisa 2 sampai 3 hari. Wajib kita pastikan bahwa kulkas kita itu suhunya kurang dari 5 derajat. Kalau daging dan telur yang sudah dihaluskan itu bisa bertahan 1 hari, daging yang dicampur dengan sayur itu bisa kuat 1 sampai 2 hari apabila di kulkas. Ingat suhunya kurang dari 5 derajat. Sebagai orang tua yang semakin kritis, semakin banyak sumber informasinya, boleh kita beli suhu tip yang kita bisa lihat di toko hijau atau di toko oranye, itu yang ada displaynya berapa derajat Celcius. Itu nggak, itu sesuatu yang mungkin dapat kita fasilitasi agar seorang anak itu mendapatkan makanan yang proper. Nah, tadi ada 5 kunci dari keamanan pada saat kita memberikan makanan pada seorang anak. Pastikan bersih, pisahkan bahan makanan yang matang dan mentah, dimasak dengan suhu yang memang aman, di mana suhu yang aman itu adalah kurang dari 5 derajat Celcius dan lebih dari 60 derajat Celcius. Nah, gunakan air yang matang, jangan berikan makanan-makanan yang dari bahan mentah. Nah, kemudian gimana strategi pemberian makanan yang sehat? Jangan menyerah untuk memberikan dan memperkenalkan jenis makanan yang baru. Hindari gawai atau gadget pada saat jam makan berlangsung. Batasi pemberian jus buah, tawarkan selingan di antara waktu makan, dan jangan paksa anak untuk makan. Sesuai dengan tadi yang sudah kita sebutkan bahwa diberikan dengan cara yang responsif. Nah, ketika anak sulit makan, gimana dok anak saya lagi nggak mau makan. Berikan makanan rumahan yang sehat, baik untuk makanan sehari-hari maupun untuk makanan selingan. Jangan lupa untuk menawarkan jenis makanan yang baru. Ya, sekarang sumber informasi bisa dari YouTube, bisa dari Google, ya. Oh, hari ini saya punyanya sumber makanannya, sumber karbohidratnya adalah nasi. Saya punya kentang. Kentang itu bisa bikin apa aja. Sekarang orang tua sudah jauh lebih pintar untuk mengakses. Ya. Kemudian hindari asumsi bahwa anak tidak suka dengan jenis makanan tertentu. Oh, dia nggak suka dok sama ini. Emang dia bisa ngomong? Belum. Tetapi harus kita perhatikan. Kemudian contohkanlah kepada anak bahwa makan itu merupakan proses yang menyenangkan. Ya, jadi kita kasih target bahwa bilang sama suami, bilang sama istri, oh nanti kita karena kebetulan dua-duanya kerja pagi sebelum berangkat, kita makan barengnya 5 sampai 10 menit. Kemudian nanti pada saat malam kita makan bareng yuk. Nah, anak tentunya akan mencontoh kedua orang tuanya. Nah, kekurangan atau malnutrisi, kekurangan zat gizi makro dan mikro itu memang biasanya sering dikaitkan dengan uh, sosial, ekonomi, uh, finansial yang kurang kuat, kemudian edukasinya juga yang kurang baik, sehingga akan menyebabkan pemberian makanan menjadi tidak baik, yang akan menyebabkan bisa penyakit dan pertumbuhan dan kembang yang tidak optimal bagi seorang anak. Nah, ini sudah sampai ke akhir dari slide bahwa di sini saya ingin menyampaikan bahwa support responsive relationship, bahwa anak tersebut harus kita support, bukan kita berikan perintah-perintah saja, tetapi harus dengan perhatian dan kasih sayang. Bahkan orang tua, bahkan pengasuh, kadang-kadang orang tuanya kerja, kita memberikan amanah kepada pengasuh, kepada kakek neneknya untuk memanage, untuk memberikan pengawasan, untuk menjaga seorang anak, ya. Itu jangan sampai pengasuhnya aja udah stres. Nanti anak tersebut akan menjadi seorang anak yang bermasalah karena ketakutan berlebihan contohnya, ya. Nah, tentunya untuk menghindari, untuk memberi support yang baik ini kita harus siapkan uh, ilmu pengetahuan yang baik. Jadi orang tua itu harus dibekali dengan pengetahuan yang baik, pengetahuan yang benar, pengetahuan yang sesuai, sehingga nanti orang tua yang memang secara emosional sudah baik, terhindar dari stres,
kemudian memberikan kasih sayangnya dengan baik, maka akan menghasilkan anak-anak yang sehat, ya, tumbuh kembangnya baik, secara pendidikan juga baik, dan nantinya akan menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab, yang bisa menjadi individu yang berkualitas. Nah, ingat bahwa anak sehat akan menjadi dewasa yang sehat juga. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dokter Sandy. Wah, Mam Sandets, ini lengkap sekali ya tadi penjelasannya Dokter Sandy dan juga apa disampaikan secara verbal, jadi lebih lebih jelas ya daripada materi yang tadi sore mungkin sudah disimak oleh Mam Sendes sekalian ya. Nanti rekaman dari webinar ini akan ada dan juga akan kita share juga di grup ya. Jadi jangan khawatir untuk dan juga diulang-ulang kembali karena tadi penjelasannya sangat 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 detail dan sangat bermanfaat nanti untuk Mam Sendes aplikasikan atau terapkan ya dengan si kecil nanti ya. Baik, Dok, ini sudah banyak pertanyaan. Kita mulai ya Boleh. pertanyaannya. Mungkin share screen udah bisa stop. Oke. Eh, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya dari grup ya. Cuma nanti kita coba lihat apakah mau dibaca semua atau kita juga lari ke yang dari pertanyaan yang hadir dari sini. Oke. Kita mulai saja dari atas ya. Dari Tangerang nih, Ibu Lea mungkin masih persiapan karena anaknya masih 4 bulan, tapi masih lagi cari-cari ilmu dan informasi nih dok. Pertanyaannya, apakah membuat empasi hati ayam boleh untuk diungkep dulu baru dijadikan bubur dok? Kalau Oh, iya. enggak, kalau untuk menumis, apakah minyak tumisannya sudah bisa dihitung sebagai sumber lemak? Itu dok. Oke. Ya, Silakan. ya, baik. Terima kasih. Satu, tadi kalau misalnya kita rencana memberikan hati ayam ya. Dok, Mhm. hati ayam bagaimana dok pemberiannya? Bagaimana teksturnya? Kita kembali ke dalam slide ini bahwa kalau memang baru mau memulai MPASI di usia 6 bulan, maka hati itu baik hati ayam maupun hati sapi itu adalah sumber protein hewani yang satu teksturnya itu bisa diakses dari anak-anak yang memang di usia awal MPASI itu gampang untuk kita hancurkan, gampang untuk kita haluskan, dicampur atau ditambahkan kepada sumber karbohidrat lain. Contohnya bisa kita campur dengan menggunakan kentang, bisa kita campur dengan nasi, ya. Kemudian bagaimana hati tersebut apabila memang sebelumnya kita ungkep. Nah, kita ungkep di sini kalau sekilas yang pernah saya baca dan saya lihat dari ibu saya bagaimana sih proses pengungkap. Nah, jadi kan itu hati kita seperti rebus ke dalam apa namanya bumbu-bumbu yang sebelumnya tadi ingat bahwa dalam menyiapkan bumbu ungkep tadi pisahkan yang mentah dan matang, pastikan kita menggunakan alat-alat yang sudah bersih, pastikan cuci tangan dengan baik, ditumis dengan suhu lebih dari 70 derajat, kemudian kita rebus, kita tambahkan minyak tadi ya. Apakah itu sudah cukup dok kalau ditambahkan minyak tadi? Boleh, tetapi pastikan bahwa pada saat pemberian tambahkan tetap minyak tambahan juga boleh. Kalau memang tadi kita rasa sudah cukup oily, ingat mama, moms, and dad juga harus tahu bahwa dalam 1 sendok atau 5 mili minyak itu kalorinya ada berapa sih? Kalau untuk kita buat misalnya rame-rame, kita buat untuk 2 sampai 3 kali makan, berarti kurang lebih kita harus kasih 3 sampai 4 sendok atau kira-kira 3 sampai 4 sendok dikali 5 mili. Nah, lemak tersebut juga harus kita uh, belajar menghitung ya. Tidak ada kata-kata bahwa saya nggak bisa, saya nggak mampu. Saat ini kalau kita nggak bisa, tinggal angkat gadget, kita angkat gawai, kita coba lihat, oh 5 mili sumber lemak, contohnya minyak itu seberapa sih? Nah, kemudian tentunya dalam praktek pemberiannya tadi kita harus melihat, oh anak saya suka nih
ya diberikan hati. Berapa banyak hatinya? Ya mungkin kurang lebih 30 gram, kurang lebih 20 sampai 30 gram, karena hati itu merupakan satu sumber protein hewani yang kandungan zat gizinya, contohnya zat besinya itu gampang atau mudah sekali untuk diserap, sehingga nanti akan menyokong pertumbuhan linier atau pertambahan berat badan, baik pada anak-anak di usia kurang dari 1 tahun atau lebih dari 2 tahun. Baik, dokter. Nah, terima kasih banyak. Jadi tadi minyak tumisan itu bisa dihitung sebagai Boleh, itu bisa apa dihitung. sumber Bisa. ini ya. Dan apa cara mengungkep itu boleh dan Boleh, khususnya juga perhatikan. apa dan hati ayam memang apa sumber protein hewani yang bagus ya. Betul, betul. Gizinya, zat besinya juga tinggi ya di situ ya dok ya. Ya, Baik, semoga menjawab ya Ibu Lea dari Tangerang. Eh, oke, kita berikutnya dari Jombang, Ibu Main dengan anaknya yang 10 bulan. Saya sudah membuatkan menu untuk si kecil dengan menu yang sudah bervariasi dengan tekstur yang sudah sesuai usia. Ada lauk hewani, sayur sedikit, namun GTM seringkali terjadi. Bagaimana mengatasinya? Nah, ini mulai drama nih, Dok. ya, oke. Kalau terkait drama, itu kembali lagi bahwa kadang-kadang seorang anak itu selalu dibandingkan dengan kalau dia memang punya saudara, ya. Kalau dia punya kakak, dulu kakaknya gini deh, dulu eh, kakaknya seperti itu deh. Nah, jangan lupa bahwa mungkin kita sendiri dengan kakak atau adik kita itu mempunyai karakter atau jenis makanan yang mungkin kesukaannya berbeda, ya. Jadi moms and dad harus memberikan uh, apa namanya, menu yang memang tadi, oh dok udah bervariasi, tetapi memang maaf, kadang-kadang dengan moms atau dad yang udah overthinking, tadi ya kita kembali ke gambar ini, kalau memang dia udah stres nih, dok, nggak mau, nggak bisa mikir gitu kan. Nah, coba uh, 1 atau 2 kali kita coba anak tersebut yang mungkin sering lupa adalah tadi mencontohkan bahwa makanan itu atau makan itu merupakan suatu proses yang menyenangkan. Mungkin ada lingkungan-lingkungan. Mamanya udah, dok, saya tiap hari dari YouTube channel ini, channel itu, semua jenis makanan udah saya bikin. Coba lingkungannya. Misalnya dia punya kakak, dia punya saudara, ayo ikut makan bareng. Terus hindari kata-kata awas, awas, awas. Jangan, jangan, jangan. Kalau memang di usia, anggaplah tadi GTM di usia 10 bulan misalnya. Oh, 10 bulan itu kan teksturnya udah mulai tekstur-tekstur, kita udah ngasih finger food. Maka pada saat proses mencontohkan makanan, mungkin orang tua bisa, oh hari ini makanan bersama di rumah itu bisa nih kita bikin, misalnya ada perkedelnya, kentang, kemudian ada sumber lainnya, misalnya ada telur dadar atau ada telur ceplok misalnya ya. Kemudian kalau untuk yang besar-besar nanti bisa ada sambelnya atau mungkin pakai nasi. Nah, di saat proses mencontohkan, kalau anak tersebut mencoba meraih apa yang ada di depan matanya dia, coba kita berikan tadi kepercayaan. Oh, kita lihat, waduh, dia ngambil makanannya yang tentunya, oh perkedel, oh bisa dipegang, oh bisa dimasukin mulut. Tenang, berikan kepercayaan sama dia karena kita sudah menganggap bahwa oh anak saya umur 10 bulan udah bisa finger food. Kemudian hindari kata awas, 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 jangan, karena pada beberapa kejadian itu di saat anak sedang mulai memasukkan tangan ke mulut, dia kaget dengan kata-kata awas, jangan, maka akan mudah tersedak. Masalahnya baru lagi akan terjadi aspirasi. Sehingga selain tadi variasi, kita juga perlu memaparkan anak tersebut lingkungannya. Kadang-kadang lupa nih, kadang-kadang kita fokus kepada menu-menunya tetapi lupa bahwa oh iya ya, ternyata lingkungannya mungkin kurang uh, mendukung. Jangan langsung stres, tetapi di saat ada masalah yang harus kita pikirkan adalah solusi, jangan saling menyalahkan. Baik, Dok. Terima kasih banyak ya.
Ibu siapa tadi ya? Ibu, oh dari Jombang ya, Ibu Main. Semoga menjawab ya Bu. Jadi memang beda-beda, kita harus responsif ya. Kita melihat setiap anak beda, nggak bisa dibanding-bandingkan ya. Oke, berikutnya ini juga menarik nih dok. Apa namanya? Ibu Laili dari Pekalongan, anaknya usia 13 bulan. Nah, bagaimana cara mengatasi anak yang tidak bisa menerima empati yang teksturnya padat sesuai usianya? Selalu dimuntahkan, bahkan jadi muntah-muntah terus setelahnya. Kalau diberi makanan selain bubur bayi instan yang untuk 6 bulan. Jadi ini udah Oke. terlanjur diberi yang empuk-empuk terus kali ya dok ya, yang Ya, lumat-lumat terus ya. ya. Baik, Hmm. terkait hal tersebut tadi ya, kita pastikan bahwa secara fungsi anak ini oromotor ya, secara fungsi mengunyah itu sudah baik ya. Tadi pastikan dia memang umurnya baik, tidak mempunyai penyakit penyerta, keadaan umumnya baik, tidak sedang ada infeksi ya. Karena pada anak-anak yang mungkin sering muntah itu memang ada beberapa kondisi klinis tertentu yang memang dia uh, sering muntah, contohnya mungkin GERD atau memang dia gastritis. Nah, itu harus kita kesampingkan dulu. Di saat memang semuanya normal, satu, percaya dan yakin, dok, setiap dikasih dia muntah. Dia maunya bubur atau MPASI komersil yang sesuai anak usia 6 bulan. Kadang-kadang nih anak umur seperti itu dikasih kerupuk, dia mau. Nah, kadang-kadang kita melihat bahwa kok anak tersebut di saat orang tuanya atau mungkin lingkungan sekitarnya makan sesuatu yang mulai krenyes-krenyes, baik itu contoh tadi saya mencontohkannya contohnya kerupuk ya, itu banyak sekali yang datang bahwa dok nggak mau naik tekstur bu, makan yang lain snacknya apa? Makan kerupuk mau. Maaf, kadang-kadang makan makanan ringan yang lain, makanan ringan dalam kemasan, snack-snack ringan mau, tetapi nggak mau makan nasi. Nah, putar otak nih, oh berarti dia mau sesuatu yang kemasannya baik, ya, kemudian menarik. Nah, kalau dia sudah bisa makanan ringan yang teksturnya keras tetapi makanan inti belum baik, maka mamanya benar-benar harus memaparkan tadi ya sekitar usia 13 bulan ini memaparkan benar-benar makanan rumah tangga yang aman. Contohnya tadi boleh nggak dok dikasih makaroni, dia teksturnya kan mulai lembek-lembek itu, kita siapkan yang overcook dulu tapi lama-lama mulai yang sesuai aja. Bisa kita mulai berikan mie tetapi dipotongnya jangan terlalu panjang-panjang. Makaroni tadi juga bisa naik teksturnya pelan-pelan jadi makaroni skutel, itu tetap teksturnya juga pelan-pelan kita naikin. Ingat, kasih kepercayaan karena kadang-kadang kita aja yang sudah karena benar-benar kita apa namanya stres tadi sehingga akal sehat kita itu menjadi apa ya terdistraksi jadi overthinking terus gitu. Apalagi kadang-kadang nih ketemu di tetangga bahwa kok anak kamu belum bisa makan gitu, anak aku udah bisa loh. Nah, itu yang namanya mom shaming. Itu jenis shaming. Mungkin kita sama-sama harus saling mengingatkan bahwa milestone atau perkembangannya masing-masing individu itu beda-beda. Nggak boleh walaupun saudara kandung, anak gue gini, anak saya gitu, harusnya gini, harusnya gitu, semua itu punya rentang usia. Nah, jangan berhenti menawarkan, menampilkan, mencontohkan bahwa teksturnya ini pelan-pelan harus kita naikkan. Maaf, kayak Dokter Sandy kayaknya ter termute deh dok. Oh ya, udah ya. Nah, udah. Iya, baik. Jadi yang untuk moms yang lain juga mungkin yang dengan masalah yang sama ya, GTM atau ini justru muntah ya, itu harus Ya, pertama-tama dicek dulu dengan dokter ya, apakah ada pastikan tidak ada penyakit penyerta. penyakit ya, penyakit penyerta. Kalau udah benar-benar memang tidak, nah itu tadi dicoba lagi pemberian yang
bertahap diajarkan dan juga diperhatikan. Ternyata dia nggak kayaknya nggak mau naik tekstur, tetapi kerupuk kok mau ya. Coba Nah, kasih kerupuk. iya coba dikasih Bukan kerupuk. berarti semuanya harus kerupuk ya, tapi kadang kerupuk itu secara bentuk di usia 13 bulan bisa dipegang, bunyinya Iya, menarik gitu ya. ya, Kalau memang dia mau itu, yakinkan bahwa emang ini anak nggak ada masalah. ya, oke. Dan juga bangsanya makanannya juga bisa digoreng kriuk-kriuk juga ya, makanannya di Nah, bisa, ya bisa, bisa. kentang, bisa Betul, ubi, di betul. oh, ayam juga dipakai apa tepung dari kriuk-kriuk juga ya. Ya, bahkan contohnya Oke. kadang-kadang ada di daerah Indonesia, di daerah Hmm, kebetulan misalnya di daerah saya di Jawa, ya. itu kan orang tua banyak, uh, dok, anak saya dikasih tempe atau tahu mau, tapi kan kita ingat bahwa tahu itu sumber protein nabati gitu loh. Tempe itu protein nabati karena sumbernya dari kedelai yang penyerapan apa namanya uh, protein asam atau asam amino esensialnya tidak sebaik yang bersumber dari protein hewani. Tetapi kita bisa ngakalin, oh, karena kita mau ngasih cemilan, karena kita mau naik coba-coba belajar naik tekstur, boleh kita bikin apa namanya tahu atau tempe, kita kasih tepung, kita kasih telur. Nah, ingat bahwa kita paparin nih tetap ada protein hewani, ya. Walaupun memang tidak boleh sering-sering tempe tahu, tetapi untuk mengakali variasi tadi boleh kita balur sama tepung, kemudian dilamurin sama telur. Gitu. Ya, jadi ada telurnya ya, ada protein hewaninya ya dok ya. Aduh dok, ini kita pertanyaan masih banyak nih. Mungkin akan lebih dari 8.30 nih dok. Sekilas tadi tentang bubur instan ya, tadi ada pertanyaan juga. Kalau kebanyakan bubur instan itu ada dampaknya nggak dok? Oke, baik. Satu, kalau pertanyaannya kalau kebanyakan, Atau ingat apa bahwa ya, ya, dampak jangka panjangnya oh, gitu, setiap hari baik. Ya, makan itu. jadi satu, ingat bahwa pada pemberian di sini tadi di slide saya ada sebentar. Nah, di slide ini kita lihat contohnya ya. Di usia 6 sampai 8 bulan itu membutuhkan yang energi gap yang biru tua itu kira-kira MPASI-nya sebanyak 200 kilokalori per hari. Ya, Mhm. 200 kilokalori per hari tadi, gimana caranya saya ngitung dok dari MPASI-nya supaya tidak kelebihan? Pastikan uh, MPASI-nya satu, mama baca kemasannya. Ya, di kemasan MPASI, bagai misal, contoh yang paling banyak nih, MPASI-nya beli yang saset. Di dalam satu saset itu harus dilumatkan sama kira-kira 100 atau 120 cc air. Hasilnya dalam satu saset itu kira-kira ada 100 kilokalori sampai 125 kilokalori. Berapa banyak kebutuhannya kita harus sama-sama mengerti. Itu ada di buku KIA, kebutuhannya hanya 200. Hmm. Kalau anak usia 6 sampai 8 bulan tadi kita sama-sama tahu bahwa pemberian apa namanya makannya dalam sehari kita lihat nih yang di sini. Nah, 2 sampai 3 kali makanan besar. Lihat, dia diberikan kira-kira tadi saya sebutkan dalam satu saset itu jadinya nanti sekitar 125 cc. Nah, itu cukup diberikan maksimal sampai 125 di usia 8 sampai 9 bulan atau di awal-awal mungkin dia baru bisa menghabiskan 4 sendok, 5 sendok. Udah cukup. Kalau ternyata setelah kita lihat di kemasannya bahwa oh, saya ngisi, saya memberikan di usia 6 bulan atau 7 bulan tadi ternyata sehari 4 saset. Nah, kebanyakan tuh ya. Tetapi tadi karena 4 saset tadi orang tua sih seneng aja ya ngasih, tetapi ingat responsif, kembali lagi kepada prinsip dasar bahwa harus responsif. Kalau memang anaknya mau, kenaikan berat badannya juga masih on the track, tapi ternyata dia sudah bisa 4 sampai 5 kali, silahkan. Ingat bahwa setelah kita memberikan intervensi, kita harus evaluasi. Lapor nanti di saat nimbang di usia selanjutnya. Sampaikan kepada petugas kesehatan bahwa
apa namanya, kenaikan berat badannya sesuai dengan kurva sehingga anak tersebut menjadi optimal. Nggak bisa kita kita bilang, dok, anak saya kelebihan. Kan tentunya ngomong kelebihan itu harus melalui evaluasi yang sudah terstandar gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi jadi yang Mam Sendes harus perhatikan adalah apa itu dok? Pemberian makanan ini ada dampak buruknya nggak jangka panjangnya gitu atau Ya, pemberian makan itu kalau ya? misalnya ternyata kenaikan atau tren pertambahan berat badannya over yang ada di tadi saya bilang ada di Hmm, buku KIA, ternyata anaknya sekarang berat badannya udah di atas standar, hmm, maka itu boleh tuh kelebihan. Secara pemberian kita udah tahu kelebihan, secara evaluasi objektifnya juga ternyata kelebihan, itu baru kita sebut kelebihan. Tapi saya nggak bisa bilang, dok, ya. saya berikan kelebihan. Ternyata setelah evaluasi, mamanya bilang lebih, meningkat berat badannya nggak bagus, mah. Hmm, Saya juga harus nanya lagi, gimana cara pengenceran dan cara pembuatannya? Apakah memang sudah sesuai dengan anjuran yang ada di kemasannya? Ini terkait kalau memang MPASI yang fortifikasi atau MPASI instan ya. ya. Hmm, baik dok. Eh, ada juga yang apa? Kalau jangka panjangnya kemungkinan besar dia jadi susah naik tekstur ya karena secara umum makanan instan itu lebih lebih anu ya lebih lebih apa halus ya dok ya. Ya, jangan Ya. lupa bahwa makanan pendamping ASI komersil atau MPASI instan tersebut, lihat di kemasannya, kadang-kadang kita lupa, oh emang dia harusnya diberikan untuk anak yang usia 6 sampai 8 karena akan disiapkan yang teksturnya memang sesuai usia tersebut. Nah, Hmm. kembali lagi bahwa orang tua tidak hanya berpatokan terhadap, oh saya kasih MPASI instan aja ya, tetapi mulai selang-seling kita paparkan MPASI yang homemade Ya. ya, dengan tekstur yang mirip, kemudian oh ternyata uh, dia suka makanannya tidak hanya itu saja, karena lama-lama ketika peaknya bosen, MPASI yang sama terus, MPASI komersil yang sama terus, nanti orang tuanya bingung mau saya kasih makan apa lagi. Hmm, hmm, hmm. Oke. Variasi, variasi. Baik dok, terima kasih dok. Saya mau lari sekarang ke pertanyaan yang dari Mams yang hadir nih ya, benar-benar hadir ya. Nomor satu itu Mam Feby Veronica atau Mama Jovi dari Pontianak. Anaknya 10 bulan. Pertanyaannya mau berangkat ya dok. Anak saya sudah ada dua gigi di atas dan dua gigi di bawah, tapi masih sedikit timbulnya. Yang jadi pertanyaan saya, anak saya ini kalau makan itu langsung ditelan, tidak dikunyah dulu. Alhasil, terkadang itu tersedak-sedak. Jadi apakah tidak apa-apa harus disaring terus makanannya, dok? Karena kalau bubur pun ada proteinnya yang tidak terlalu halus, langsung ditelan, tidak melalui dikunyah dulu. Yang Oke, mengakibatkan selalu ya, tersedak, gitu, dok. ya, baik. Tadi terkait usianya 10 bulan, Ya. coba kita berikan MAMS makanan tersebut dalam bentuk finger food. Contoh Hmm. sekarang kita bisa lihat bahwa nasi itu bisa jadi bola-bola nasi. Yang tadi, nasi kita bentuk, masukin telur dikit, tambahin tepung, hanya digoreng mungkin sekitar 5 menit, itu akan jadi bola-bola nasi. Oh, kalau Mhm. tadi kita kasih nasinya utuh, dia langsung telan, ketika umur 10 bulan dia sudah bisa mulai memegang tangannya, kita kasih bola-bola tersebut, tentunya ketika dimasukkan, kita harus melihat proses bahwa dia akan dikunyah. Nah, proses ngunyah itu nggak bisa nih kita, ayo kunyah, kunyah, kunyah. Nggak bisa. Kalau perlu orang tuanya tuh, nih ya, mama makan, kita berikan contoh, masukin ke mulut, kunyah. Sekali dua kali dia nggak perhatiin. Tapi coba kita evaluasi, kok dia nggak merhatiin kita? Oh ternyata ada gawai, ternyata ada Mhm. kokomelo. Ternyata tanpa disadari, anak usia 10 bulan ini, ya mulai usia 6 bulan, mama pasti akan menghadapi, dok, kalau pada usia 0 sampai 3 bulan, anak saya itu konsen kalau minum susu.
Tetapi di atas usia 6 bulan, ada abang tahu bulat lewat, dia bisa noleh. Ada suara WA datang, dia bisa terdistraksi. Ada kakaknya lagi main. Nah, di usia di atas 6 bulan ini, seorang anak gampang sekali terdistraksi. Ya, jadi tadi kembali lagi bahwa, aduh, berarti mulai finger food. Apapun kalau perlu dibikin finger food. Tadi ya saya memberikan contoh bahwa saya tahu ini malah dari pasien-pasien juga, dok, anak saya akhirnya mau. Kenapa Bu? Dibikin apa? Nasinya dibikin bola-bola nasi. Mamanya ngomong, saya akhirnya sama. Saya pun coba googling, oh ternyata ada resepnya di YouTube. Oh, seperti ini ternyata teknik-teknik yang saya sampaikan ini juga merupakan masukan-masukan, merupakan cerita-cerita yang ternyata setelah saya telaah, oh oke ini bisa sesuai literaturnya. Gitu, Mams. Hmm. Hmm. Oke, terima kasih banyak, Dok. Mudah-mudahan menjawab ya. Kayaknya juga itu akan menjawab pertanyaan Mams yang lain tuh tentunya ya. Saya lagi cari lagi nih yang agak beda ya. Tadi ada pertanyaan tuh, saya boleh request nggak? Boleh silakan, Dok. Oke, dari Yang mana? Ibu Diana di Jakarta, karena pas nih muncul di depan saya. Izin Oh, bertanya, sip. dok, bagaimana penggunaan minyak yang berasal dari kulit ayam? Apakah bisa Mhm. mendapatkan kalori yang tinggi untuk menaikkan berat badan? Oke, ini harus bijak nih disikapinya, karena sudah turun-temurun bilang bahwa kaldu atau minyak yang berasal dari kulit ayam, rebusan daging, ya, itu merupakan sumber lemak. Benar, ada sumber lemaknya, dok. Ya, oke. Kalau ditanya, kita kembali dulu ya, ada atau tidak sumber lemaknya? Ada, tetapi tidak terukur. Mhm. Tetapi tidak terukur itu maksudnya gimana, dok? Ada MAMS A yang kaldunya itu dari, maaf nih, paha ayam sama dada ayamnya beda. Bener nggak? Mhm. Ya, Ya. si A bilangnya pakai dada ayam, si B pakai paha ayam. Tetapi nggak mungkin kan tiap saya rebus, saya pergi ke lab, tolong dong, ini berapa banyak kaldunya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika tidak terukur. Ketika orang tua hanya terpuaskan, ini kaldunya banyak nih, tapi berapa? Nah, itu belum ada standarnya. Jadi jangan sampai hati tenang, tetapi anak-anak menjadi kurang optimal karena nanti yang paling sering terjadi akan defisiensi zat gizi tadi, bisa yang tipe 1. Mungkin lemaknya cukup, tetapi mikronutriennya menjadi kekurangan karena mikronutrien tadi nggak selalu bisa tercukupi dari dikasih vitamin dan mineral dari luar. Harapannya adalah dengan diberikannya sumber lemak tadi yang bisa terukur, ada bukti hitam di atas putihnya, nggak kata orang aja, itu harapannya adalah mineral dan vitaminnya juga bisa diterima dengan baik oleh seorang anak. Tetapi ketika kita nggak bisa ngukurnya, aduh, nggak ada standar bakunya, itu menjadi bermasalah. Atau jalan tengahnya adalah tambahkan aja sumber minyak. Pastikan, misalnya, dok, saya tadi udah bikin ayamnya, saya rebus sekian lama, ada tuh minyak-minyaknya, dok. Supaya lebih yakin, Mama bisa lihat banyak sekarang aplikasinya bahwa contohnya diberikan 5 mili minyak sayur, itu ada berapa karbohidratnya, ada berapa proteinnya, ada berapa lemaknya. Tetapi kalau kita ngomong minyak dari kulit ayam, harus dari kulit ayam berapa banyak, direbusnya berapa lama. Nah, itu tidak ada standarnya. Semoga bisa membantu mencerahkan buat Mama Diana dan mama-mama lainnya. Baik, Dok. Terima kasih banyak. Jadi lebih baik kita benar-benar tahu ya berapa sendok makan minyak yang kita Ya, tambahkan ya. sesuatu yang bisa Tahu berapa terukur. yang bisa terukur. Jadi lebih yakin ya bahwa itu porsi lemaknya yang kita berikan pada hari itu tercukupi apa tidak ya. Baik, ini kita bisa lebih berapa menit ya, Dok? Sudah Kan 20 jam. 30 nih sebenarnya waktunya ya.
Boleh, Mungkin dua maksimal 15 menit boleh. 15 menit lagi ya. Oke. Kita cari yang drama-drama ya, Dok ya. Ya, tadi kulit ayamnya Eh, juga lagi lagi hits jadi pertanyaan lagi yang nih. tren ya. Ya, Heeh. lagi banyak banget nih. Oke. Kalau yang ini ngemut nih juga nih. Ini kebiasaan yang ini ya. Tapi ini udah 2 tahun 3 bulan ya. Tapi mungkin juga terjadi juga di anak-anak yang 18 bulan ke atas ya. Kenapa ya dok? Anak saya selalu makan lebih dari 1 jam. Makannya selalu di mood. Boleh Ya, nggak setiap kali makan dikasih kerupuk atau peyek supaya makannya nah, tidak di. Nah, sama ini sering tadi ya, bahwa ya. memang kalau di emot ternyata kalau dikasih kerupuk mau dok. Nah, eh, anak ini kan tentunya penggunaan bahasanya atau dia hanya bahasa tubuhnya nangis, kemudian hanya bahasa tubuhnya menolak, belum terlalu jelas seperti kita gitu ya. Jadi mama papa boleh tadi, oh dia maunya kerupuk, coba nih supaya nggak ngemut barang-barang atau maaf apa namanya makanan-makanan yang kita sajikan itu makanan-makanan yang bisa dipegang, bisa dia masukin mulut dan kita yakin bahwa memang dijauhkan dari bahaya. Apa maksudnya dijauhkan dari bahaya? Pastikan dia duduk, kepalanya bisa duduk, bisa bisa apa dipertahankan dengan baik agar menghindari terjadinya aspirasi. Kalau memang lingkungannya aman, stimulasinya aman, berikan kepercayaan anak tersebut. Ini kan udah rata-rata yang ngemut di atas 1 tahun ya. Kadang-kadang bapak sama mamanya makan mie ayam, anaknya pengen ya. gitu. Jadi boleh kita coba berikan sesuatu yang bisa dia pegang. Tadi saya ulangi ya, bisa dia pegang, bisa dia lumat, bisa dia masukin ke mulut. Bahkan mungkin nyoel-nyoel makanan orang tuanya selama tidak menjadi masalah, selama tidak ada yang membahayakan. Contohnya kalau ikan pastikan hindari dari durinya. Kalau misalnya kita berikan makanan-makanan yang lain, contohnya ayam, pastikan sudah dipisahkan dari tulangnya. Nah, itu boleh tuh kita berikan, walaupun konteksnya itu adalah makanan dewasa. Iya. Jadi memang memang harus begitu ya, harus variasikan, diberikan makanan-makanan orang dewasa. Karena memang 1 tahun harusnya sudah Udah makanan makan, keluarga. makan makanan keluarga. Jadi jangan ragu-ragu, Mams. Dikenalkan sekalian biar anaknya nggak bosen juga ya. Oke, ini tadi tentang makan duduk itu. Ini banyak juga masalah anaknya nggak mau duduk nih makan. Apalagi kalau lagi batuk pilek, pengennya digendong-gendong saja. Makannya digendong. Gitu dok. Gimana dok? Apakah ada Baik, dampaknya apa di ke depannya? baik pada prinsipnya kalau dok anak saya nggak mau duduk, itu mungkin lebih banyak manjanya. Saya tidak menyalahkan loh ya. Kalau memang lagi mau digendong, pastiin kepalanya memang tegak. Jangan digendongnya sambil tidurannya miring. Hmm, Itu ya pastikan memang sambil misalnya mau sambil digendong tapi dipangku. Intinya kan sebenarnya seorang anak itu hanya ingin dekat dengan mamanya, ingin dekat dengan pengasuhnya, ingin dekat dengan papanya. Kalau siapapun yang mengasuh, mungkin dia lagi pengen dekat karena memang badannya sedang tidak enak, pastikan ditopang oleh tubuh kita dan tidak sambil tiduran. oke. Jadi sesekali boleh ya dok. Kalau apalagi Sesekali, kalau sesekali, lagi sesekali. sakit gitu ya, boleh. Tapi Ya, ya. diperhatikan posisinya ya. Oke. Kalau bisa jangan dibiasakan tapi ya. Oke, satu lagi nih kaitannya dengan empati dan obesitas. Anaknya baru 7 bulan disampang Ibu Astria. Pertanyaannya, dok, bagaimana jika 2 minggu pemberian empati kenaikan BB-nya naik jadi 500 gram? Naiknya 500 gram. Apakah ini akan menyebabkan obesitas nantinya? Ya, baik Mah, terima kasih nih, bagus nih pertanyaannya. Harusnya pada usia sekitar 7 sampai 9 bulan, ini kenaikan berat badannya paling 400 sampai 500 gram dalam 1 bulan. Ini baru 2 minggu udah 500 gram dok. Iya. Ya, objektifnya tadi coba timbang ulang, kemudian karena memang udah ada data 500 gram, diplotkan.
masukkan kepada kurva pertumbuhan yang ada di buku KIA. Satu, kita nilai berat badan sesuai usianya, kita lihat panjang badan menurut usianya, kita lihat berat badan menurut panjang badannya. Kalau memang kesan gizinya masih baik, kemudian tren pertambahannya juga masih, walaupun ini lagi catch up banget, pastiin nanti dia kesan status gizinya tidak obesitas atau tidak overweight. Kalau memang datanya nggak bilang overweight, nggak overweight, nggak usah takut. Jadi setelah ini apa yang harus dilakukan? Masukkan atau plot di kurva pertumbuhan. Jangan-jangan pertambahan berat badan di bulan lalu ada kekurangan, tapi sekarang lagi catch up, anaknya lagi pintar makan, atau mungkin kemarin lagi ada yang sakit batuk pilek, sehingga anak kita sedang kurang baik, lingkungan di sekitarnya sekarang semua sudah sehat, maka anak tersebut kenaikan berat badannya juga pasti akan baik. Karena anak sakit itu tidak hanya kita berikan obat supaya sembuh, tetapi anak itu harus diberikan juga lingkungan tumbuh kembang yang sehat. Oke, Dok. Jadi nggak bisa hanya satu kali hitung ya naiknya. Nggak bisa, nggak bisa. Di plotting Ya, ya. plotting, langsung plotting. Kalau ini, wah bagus nih. Kalau saya dengarnya sih senang nih. Tunggu, Iya. naiknya 500 gram. Tetapi yang bulan lalu gimana? Kalau ternyata yang bulan lalu Hmm. uh, sudah baik dan sekarang masih on the track lah, wajar gitu ya. Masih Hmm. oke. Jadi saya nggak bisa menilai hanya, dok naik 500 gram. Ya memang sih, kalau dari targetnya dia lebih dari target. Tetapi Ya, harus saya lihat di kurva hasilnya gimana. iya. Jadi Mams and Dads itu ingat ya, plotting itu penting sekali. Kita lihat trennya ya. Ya, Nanti ke depannya kayak apa. Siapa tahu itu hanya satu kali aja ya. ya, Oke. Ini agak beda nih. Dari Magelang, Ibu Nana, anaknya umur 18 bulan. Untuk anak 18 bulan, saat ini makanan sudah mengikuti menu dewasa atau makanan rumah. Serta polanya juga sama, 3 kali makan, 1 kali snack besar, dan beberapa kali nyemil. Anak aktif, tapi untuk BB kenaikannya agak seret. Saat ini BB 10,5 gram, 18 bulan. Apakah ada solusi lain, Dok, agar BB naik sesuai umur? Nah, itu tadi polanya, Dok. Mungkin bisa dokter bisa ini. baik-baik. Di atas 12 bulan, mah, itu kenaikan berat badannya memang kurang lebih hanya 240 gram per bulan. Ya. Nah, tetapi ini kalau sekilas 18 bulan, beratnya saat ini 10,5 kilo. Tadi pentingnya plotting. Ya, tetapi memang kalau anak usia 1 tahun 10,5 sih ya ini mepet aja nih ya kalau sekilas. Tetapi saya nggak bisa bilang, nggak bisa nilai secara objektif gimana status gizinya ya. Tetapi kalau kita sekilas lihat bahwa anak ini tadi, oh makannya sudah mau dok sesuai mengikuti pola dewasa, 3 kali makan, 1 kali snack besar, kemudian beberapa kali nyemil, tapi BB-nya menurut orang tua tidak baik apabila kenaikannya kurang dari 240 gram per bulan ya Mah ya. Coba kita Hmm, bikin misalnya, tadi kan dia udah mau nih makan nasi contohnya. Oke, supaya nambah densitas kalorinya, nasinya kita kasih santan. Nasinya kita tumis pakai margarin, nasinya kita bikin nasi goreng itu dengan tidak menambah jumlah, kita bikin nasi kuning itu contoh. Kemudian dari uh, contoh lainnya misalnya, oh sumber karbohidratnya tadi dia mau sedang cemilan roti, rotinya kita oles sama margarin, kita toast sedikit lah, kita bakar sedikit lah. Jangan sampai gosong ya, namanya hanya hanya sampai matang-matang aja. Nah, tapi kan sudah kita tambahkan tadi sumber lemak, ya. Kemudian pastikan pada saat diukur standarnya sama. Apa maksudnya standarnya sama? Kalau hari ini diukur pakai hanya kaos dalam 1 lapis, maka kita evaluasinya sama kaos dalam 1 lapis. Ya, pastikan antropometri atau pengukuran berat badan maupun panjang badannya juga memang
sama nih, jangan-jangan nggak naik, kemarin ditimbang pakai celana jeans, sekarang ditimbangnya pakainya pakai kaos dalam aja, ya. Terbaik adalah memang pada saat telanjang, ya, atau bisa ditoleransi pakaian yang seminimal mungkin, itu contohnya kaos dalam yang tipis dan celana dalam yang tipis. Pastikan sama tuh standarnya, ya. Kemudian nanti kita lihat kalau memang dia sudah naik dengan standar yang sama, berarti itu sudah menunjukkan uh, perbaikan. Kemudian itu ada pertanyaan keduanya, Ya. kalau BAB-nya 2 hari sekali, wajar nggak? Masih oke, ya. 2 hari sekali itu masih bisa kita toleransi. Yang harus kita pikirkan lebih lanjut, atau kita dapat mencurigai itu merupakan suatu konsistensi atau maaf apa sembelit konstipasi, ya. Hmm. Itu kalau memang sudah kurang dari 2 kali dalam 1 minggu, mungkin udah lebih dari 3 hari sekali. Hmm. Oke. Jadi 2 hari sekali itu masih wajar ya dok ya? Benar tidak Masih lebih masih dari. masuk masih masuk wajar. Perhatikan juga pada saat dia buang air besar, ngedennya parah nggak. Hmm. Kemudian sambil kita cebokin, sambil kita bersihkan daerah anusnya, kita bisa ada benjolan apa enggak. Karena hemoroid juga bisa terjadi pada anak-anak usia uh, kurang dari 1 tahun. Hmm. Jadi secara inti, tadi Moms and Dads, kalau yang bertanya tentang makan sekian, naik berat badannya sekian, normal apa tidak, itu sebenarnya semuanya ada di buku pink ini ya dok ya. Ya, ada di buku Heeh. KIA. Dari bulan ke bulan, minimal kenaikan berat badan itu ada apa Ada ada semua. sekali gitu ya. Heeh. Jangan Jadi lupa plotting, Bu. jadi Mom Sandet jangan khawatir, tapi benar-benar gunakanlah buku pink ini. Sangat sangat apa komplit itunya. Jadi harusnya naiknya berapa gram tiap bulannya di usia berapa, itu ada semua ya. Jadi jangan lupa di plotting nomor satu. Nah nomor dua, cara ngukurnya tadi juga ya harus standar. Apa kalau biasanya pakai singlet doang, seterusnya pakai singlet doang. Itu semuanya sudah ada nih toolsnya nih Mam Sendet di buku Pink. Jadi jangan ini. Dan juga kalau kalau apa suka lupa pakai buku Pink, download itu ya Primaku ya dok ya. Ya, boleh download Eh, Primaku, eh, betul. karena kalau HP biasanya nggak ketinggalan ya dok ya. Ya, kalau kalau download di Primaku itu bahkan udah ada hasilnya, ya Betul. kan? Asal Langsung udah ada hasilnya. Jadi asal Mama diisi. nggak Hmm, usah panik. asal diisi terus itu datanya. Ya, oke. Jadi itu mungkin intinya kita bisa sudahi mungkin ya dok untuk tanya Ya, jawab. Mungkin saya mohon dokter bisa memberikan apa ya take home message ya intinya apa saja yang Mams and ya, Dads perlu perhatikan untuk menghadapi drama-drama empati ini. ya, baik. Sebenarnya dari tujuan kita bahwa anak yang sehat akan menjadi dewasa juga yang sehat, itu semuanya bermula dari uh, slide saya yang ini. Coba. Ya, bahwa MPASI itu harus diberikan dalam waktu yang uh, tepat, kemudian adekuat, memenuhi kebutuhan makro dan mikronutriennya. Sekarang kita bisa mengakses adekuat ini dari oke, dalam 50 gram ayam, dalam 50 gram daging sapi, dalam 50 gram telur, itu bisa mengandung proteinnya sekian. Ada protein hewaninya sekitar mungkin 7 sampai 8 gram. Nah, kalau itu sudah ada standarnya, ya, itu sudah bisa kita lihat di Google juga yang namanya bahan penukar makanan. Atau kalau malas, kita bisa download itu yang namanya ada beberapa aplikasi penghitung nutrien. Itu contohnya ada Fat Secret, itu kita bisa tahu. Oh, kalau kita mau ngasih dada ayam 50 gram atau paha ayam sekitar 40 gram, itu proteinnya sekian, ya. Kemudian MPASI itu harus diberikan secara responsif, diberikan
konsisten sesuai tanda lapar dan kenyang seorang anak. Juga dalam proses persiapan dan pembuatannya harus menggunakan cara, bahan, dan alat yang aman serta higienis. Itu aja dari saya. Dan terakhir, jangan lupa Moms and Dad untuk tetap uh, waras. Waras di sini stress management. Kalau mamanya lagi stres, papanya, aduh, istri saya lagi stres, anak saya lagi GTM. Oh, dia sukanya uh, mama atau mamanya anak-anak atau istri saya tuh favoritnya makan misalnya bakso, beliin bakso. Nah, mulai jadi jangan lupa tips and trick pada saat PDKT sama pasangan itu harus kita asah kembali pada saat istri atau pasangan kita sedang stres karena support dari keluarga, support dari lingkungan, tidak menyalahkan, tidak membandingkan itu akan membuat lingkungan pengasuhan anak menjadi kuat, menjadi lebih terlatih, secara emosional menjadi lebih tertata. Itu take home message dari saya untuk pertemuan kali ini. Moga-moga nanti kapan-kapan kita bikin topik topik ini memang nggak ada habisnya sih, Ada Bu habisnya ya. Ayu sama Bu Nani. Baik, Dok. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak sekali lagi dan terima kasih kepada Mam Senda semuanya yang sudah berkontribusi memberikan pertanyaan yang saya yakin itu apa juga bermanfaat jawabannya untuk Mam Sendes yang lainnya. Terima kasih banyak pada Mam Sendes semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima sejahtera. kasih. Bye.